صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asfal asfiya'i wa afdal muttaqin. Fa inna Allah 'azza min qa'il fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid Jami Khairul Huda yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya Khairul Huda, sebaik-baik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk bersikuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. DKM kita sudah mendoakan kita untuk kemudian kita menjadi aktor dalam nanti Idul Adha. Juga kita jauh dari virus corona. Mudah-mudahan kita semua sesuai nama yang sudah disampaikan Khairul Huda, sebaik-baik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita semakin sehat dan kita semakin bermanfaat dan kita semakin optimal untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang berjasa atas masjid yang megah ini, minhumullahi wa minhumus sabiq, baik beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan bagi DKM kita, masjid tercinta, Masjid Jami Khairul Huda, baik itu DKM beserta jajaran dan pengurusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak saja menjadikan pekerjaannya adalah aktivitas, namun insya Allah menjadi ibadah, dan kita semua jamaah tetap maupun tidak tetap terus mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Saat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bangunan pertama yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Rasul menjawab dengan apa yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh
awal bangunan yang Allah bangun di muka buminya Allah Subhanahu wa taala di satu provinsi yang namanya Bakkah, yang kita kenal dengan Mekah, yang kita kenal dengan Ummul Qura, adalah Masjidil Haram. Setelah itu bangunan apa lagi yang dibangun Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, Al-Masjidil Aqsa, yang kita kenal dengan Palestina dengan Masjid Al-Aqsa-nya. Itu artinya ada masjid yang dibangun Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang pertama yang ada di Bakkah, yang kemudian ada bangunan yang kedua yang masjid juga di Masjidil Aqsa. Wa maqrunin bainahuma, berapa lama antara satu dengan yang keduanya? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itu artinya kita bisa belajar hari ini bahwa the new normal, kehidupan yang baru yang kita jalankan setelah kita sama-sama lulus dan lolos dari epidemi, dari pandemi, dari PSBB, dari PSBB transisi jilid 1, dari PSBB transisi jilid 2. Yang masuk kita sekarang insya Allah mudah-mudahan memang tidak diperpanjang, namun kemudian diperketat dalam kehidupan kita. Betapa tidak angka yang ditemukan positif lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Itu artinya kalau kita lihat bahwa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun peradaban 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, di Bakkah, Rasul belum memakmurkan masjid, belum membangun masjid, belum. Namun ketika beliau akhirnya Allah perintahkan untuk berangkat ke Yasrib dan singgah, yang kita tahu bahwa beliau menempuh perjalanan 8 hari 8 malam, sehingga harus mengambil waktu istirahat di provinsi Kuba. Beliau sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis dan malam Jumat. 4 hari 4 malam Rasul istirahat di Kuba. Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian membangunnya kita kenal dengan la masjidun ussisa 'ala taqwa, Masjid Kuba yang dibangun atas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang kalau kita sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan umroh yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ada bangunan pertama bernama masjid, bangunan kedua bernama masjid, pun bangunan yang ketiga adalah bernama masjid. Fase-fase yang sudah kita lewatkan, yang sudah kita sebutkan, epidemi, pandemi, kemudian sampai PSBB dan seterusnya, ini kita sedang hidup bahwa kita hidup sleep with the enemy, hidup berdampingan dengan musuh kita, hidup berdampingan dengan musuh yang tidak kelihatan oleh kita. Corona bukan untuk dilawan oleh kita, tapi bagaimana kemudian kita mampu menang terhadap corona, untuk kemudian belajar dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berubah peradaban, pindah peradaban, Rasul memulainya dari masjid. Ayo, yang kemarin kita WFH, Frog Walk Home, yang kemarin kita kemudian kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Ayo sama-sama insya Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid. Kalau kantor-kantor saja
begitu dia bangun pondasi yang diperhitungkan di sebelah mana masjidnya. Kalau kompleks saja, begitu beliau buka jalan, diperhitungkan di sebelah mana musola dan masjidnya. Itu artinya apa? Mulai kita bekerja, mulai kita berkehidupan, tapi mari sama-sama kita mulai dari masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepadanya, kita duduk bersimpuh di hadapannya. DKM kita sudah mengabarkan kepada kita, mulai dari pembentukan panitia Idul Adha, mulai dari istighosah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari corona. Itu artinya aktivitas hidup peradaban mestinya kita mulai dari masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul memulainya dari masjid. Ekonomi, Rasul mulai dari masjid. Sosial, Rasul mulai dari masjid. Pendidikan, Rasul mulai dari masjid. Kita belum lupa yang namanya Jauhar As-Sakiri, yang kemudian menjadikan masjid tertua, yang akhirnya sekarang menjadi Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia. Meskipun ada ambil alih dari Salahuddin Al-Ayyubi yang mengubah dari Syiah untuk kemudian menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu artinya peradaban dimulai dari masjid. Ayo yang baru mulai kerja lagi ke masjid. Ayo yang baru berani keluar rumah lagi ke masjid. Ayo yang mau ke pasar mampir dulu ke masjid. Ayo yang mau istirahat refreshing jangan lupa mampir ke masjid. Kenapa? Dari masjid itulah Allah dan Rasulnya memberikan kita iktibar. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil. Hari ini kita saksikan ada tanda-tanda silang yang memang sudah kita pasang jauh ketika memang saat pandemi diumumkan oleh WHO. Itu artinya bahwa kita sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan. Hijrah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, berusaha dari satu keadaan yang baik ke keadaan yang baik yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul saat menjadi khatib melihat seorang yang kemudian masuk masjid langsung duduk, Rasul menegurnya, untuk kemudian berdirilah, salatlah 2 rakaat karena di sanalah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasul sedang menyampaikan, bercandalah cucu beliau Sayyidil Hasan wal Husain. Kita tahu betul masjid daripada Madinah adalah bagian yang kita ketahui di belakangnya adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah anak beliau Fatimah Zahra yang kemudian juga menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang kita tahu anak daripada beliau adalah Sayyidil Hasan wal Husain. Bercanda keduanya, anak kecil biasa dorong-dorongan, Rasul kemudian melerainya dan kembali kepada tempatnya untuk kemudian mengingatkan bahwasanya indal insan, manusia seperti inilah yang kemudian aksara jadala, yang paling banyak bertikai di antara kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan apa yang harus disampaikan, datanglah seorang yang berdiri di masjid untuk kemudian menyatakan bahwa hancurlah kampung kami, tidak ada ekonomi dan tidak ada kehidupan. Rasulullah SAW tidak marah. Itu artinya bahwa Rasul mengajarkan khatib bisa berbicara dengan jamaahnya, tapi jamaah berbicara dengan jamaah yang lain. Sungguh idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, ketika khatib telah diri di atas mimbar, maka sesungguhnya fala yatakalamanna ahadukum, jangan pernah satu di antara kalian bicara, fa innahu faqad lagha, maka sungguh sia-sia. Ketika sia-sia fala jum'atalahu, tidak ada pahala Jumat baginya. Ini artinya kita berusaha
belajar dari apa yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian mudah-mudahan ikhtiar kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari corona, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, Allah dorong kita, Allah berikan jalan kepada kita untuk terus kangen dan rindu dengan rumahnya, untuk terus hati kita mu'allaqatun bil masajid, untuk terus kita mendapatkan rahmat, inayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya ajal memisahkan kita. Ketika ajal berpisah dengan raga kita, mudah-mudahan Allah menutupnya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura masjidina hada ya Allah, masjid Jami' Khairul Huda wa qaryatina hadihi ya Allah, Joglo wa Meruya wa hauluha ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.